Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Erika Surya, peserta PKDT 2026 PTP UIN Alauddin Makassar dan dosen di Institut Agama Islam Yapnas Jeneponto, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang inovasi strategi pembelajaran Maharatul Istima wa Maharatul Kalam berbasis digital. Hayya bina syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang inovasi strategi pembelajaran Maharatul Istima dan Kalam berbasis digital. Baik, saudara mahasiswa sekalian, dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat 4 keterampilan utama. Ada yang pertama, Maharatul Istima atau keterampilan mendengarkan. Lalu yang kedua, Maharatul Kalam atau keterampilan berbicara bahasa Arab. Lalu yang ketiga, Maharatul Qiraah atau keterampilan membaca. Lalu yang keempat, ada Maharatul Kitabah atau yang artinya keterampilan dalam menulis. Nah, keempat keterampilan tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Namun, sekiranya pada pembelajaran bahasa asing, kemampuan menyimak dan berbicara merupakan fondasi utama untuk membangun komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, seorang guru bahasa Arab harus mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat. Gunanya apa? Agar peserta didik dapat mengembangkan kedua keterampilan tersebut secara optimal. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dalam pembelajaran bahasa Arab, kita akan membahas atau mengupas dulu bagaimana strategi pembelajaran kedua mahara ini. Ada yang Maharatul Istima dan Maharatul Kalam, bahwasanya kedua pembelajaran ini merupakan fondasi utama dalam mengembangkan kemampuan kita dalam berbicara bahasa Arab. Karena tentunya apa yang kita dengar, apa yang kita serap dari pendengaran kita melalui audiovisual atau bentuk seperti apapun itu, media digital apapun itu tentunya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan seperti apa yang telah kita lihat. Jadi kemampuan mendengar lalu kita salurkan kepada kemampuan berbicara itu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti juga, mari kita refleksikan pengalaman belajar kita dulu. Saya mau bertanya begini, pernahkah Anda menghafal banyak mufradat bahasa Arab? Oke, pernah. Lalu yang kedua, pernahkah Anda mempelajari berbagai kaidah nahwu dan sorof? Oke. Namun ketika mendengar percakapan penutur Arab, Anda masih kesulitan memahami isi pembicaraan mereka, kan? Atau mungkin Anda memahami apa yang didengar tetapi merasa belum percaya diri untuk berbicara. Jika pernah mengalaminya, maka Anda tidak sendiri. Karena banyak pembelajar bahasa Arab yang menghadapi tantangan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan kosakata dan tata bahasa saja belum cukup. Maka diperlukan strategi pembelajaran yang mampu melatih keterampilan berbahasa secara nyata serta secara berkelanjutan. Lalu kita mempelajari materi kali ini pasti tentunya punya tujuan, ya. Tujuan yang target kita, tujuan kita menguasai dari pembelajaran Maharatul Istima dan Maharatul Kalam ini. Di sini mahasiswa mampu atau kalian mampu merancang strategi teknik, media berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta bagaimana mengevaluasi pembelajaran Maharatul Istima dan Kalam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu, kalian juga bisa memilih media teknologi informasi dan komunikasi itu secara tepat. Lalu, setelah itu, Anda akan menyusun evaluasi pembelajaran yang efektif. Baik, mari kita mulai dari Maharatul Istima. Seperti yang kita ketahui bahwa Maharatul Istima itu adalah keterampilan menyimak atau mendengarkan dalam bahasa Arab. Al-istima'u huwa maharatu fahmil lugatil mantuqat min hilalil insatil jayyid
Artinya, menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan melalui kegiatan mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Jadi di sini menyimak bukan hanya mendengar bunyi saja, tapi menyimak juga melibatkan kemampuan kita dalam memahami makna, menangkap informasi, serta bisa menyampaikan pesan dan menginterpretasikan pesan yang kita sampaikan. Karena itu, keterampilan ini menjadi pintu masuk bagi penguasaan keterampilan berbahasa. Baik itu bahasa lainnya ya, tapi di sini adalah khusus bahasa sendiri. Nah, untuk Maharatul Istima dalam pembelajaran digital sekarang itu ya, strategi pembelajaran istima. Pada era digital saat ini, pembelajaran istima itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media berbasis teknologi. Nah, di sini salah satunya menggunakan podcast bahasa Arab. Guru juga dapat menggunakan video pembelajaran dalam bentuk podcast ya. Misalnya ketika mengajarkan tema Al-Hayatul Yaumiyah atau kehidupan sehari-hari. Video memungkinkan peserta didik memahami bahasa melalui kombinasi antara audio serta visual sehingga makna dari pesan atau makna pesan menjadi lebih mudah dipahami. Karena dengan adanya bentuk perhatian atau bentuk media yang efektif. Karena tentunya dari pemilihan media yang tepat akan membantu peserta didik memperoleh bagaimana pengalaman belajar mereka yang lebih bermakna. Contoh fiil atau contoh implementasi istima ya dari kata fiil kerja sehari-hari. Nah, seperti yang kita lihat tentang kata kerja sehari-hari ya, ada ya'kulu, yadruzu, yadhabu, yal'abu. Nah, langkah pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, guru menampilkan video pendek tentang aktivitas tersebut. Lalu kedua, siswa diminta mencatat kosakata yang mereka dengar. Lalu yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan berdasarkan isi dari video itu. Lalu keempat, guru memberikan klarifikasi dan umpan balik. Jadi melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mendengar bahasa Arab saja, tetapi juga belajar memahami konteks penggunaan dari bahasa tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas Maharatul Kalam. Kita lihat bahwasanya al-kalamu huwal qudratu 'ala at-ta'biri 'anil afkari wal masyairi bil lughatil arabiyyah syafahiyah. Nah, artinya berbicara adalah kemampuan mengungkapkan ide, kemampuan mengungkapkan pikiran, serta perasaan secara lisan menggunakan bahasa Arab. Jadi tujuan utama pembelajaran Maharatul Kalam itu adalah membentuk peserta didik yang mampu berkomunikasi secara aktif. Sebagaimana ungkapan al-lughatul wasilatul ittisal, yang berarti bahasa merupakan sarana komunikasi. Nah, oleh karena itu, pembelajaran kalam harus memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk melatih berbicara. Nah, untuk sampai kepada pembelajaran kalam yang efektif itu, tentunya kita perlu strategi dalam pembelajaran Maharatul Kalam. Nah, salah satu strateginya nih, kita lihat ada simulation, ada role play, ada micro teaching. Lalu kemudian kita bagaimana mengobservasi model, menganalisis video dari speaker tersebut. Jadi dalam strategi peserta didik memainkan peran tertentu dalam situasi nyata, contohnya al-hiwaru fisuk atau percakapan di pasar, atau al-hiwaru fil mut'an atau percakapan di restoran. Nah, strategi yang lain ya mencakup micro teaching yang tadi. Ya, micro teaching di sini dapat digunakan sebagai mahasiswa berlatih mengajar dalam kelompok kecil sehingga kemampuan berbicara bahasa Arabnya dan kemampuan pedagogiknya itu dapat berkembang secara bersamaan. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan digital untuk sampai dari kita punya sebelumnya kita sudah mempunyai
strategi pembelajaran, tentu untuk sampai strategi tersebut kita perlu media. Di sini yang pertama ada media digital Canva. Nah, Canva di sini dapat digunakan untuk membuat presentasi video pembelajaran maupun infografis bahasa Arab. Lalu yang kedua adalah Quizizz, dapat dimanfaatkan untuk evaluasi berbasis permainan yang menarik dan interaktif. Ada juga contoh aplikasi Google Meet dan Zoom dapat digunakan untuk melatihan percakapan secara daring. Jadi dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, kolaboratif, serta menyenangkan. Jadi untuk mengukur keberhasilan dari strategi pembelajaran yang telah kita lakukan adalah kita perlu kreativitas dulu, inovasi dalam pemanfaatan media teknologi dan keterlibatan interaktif siswa. Lalu ada kesesuaian selaras dengan RPS, karakteristik peserta didik, dan capaian pembelajaran, serta validitas instrumen yang benar-benar mengukur kemampuan istimak dan kalam secara tepat. Nah, selanjutnya untuk rubrik atau penilaian dalam berbicara. Tentunya kita perlu penguasaan materi dan bahasa dulu. Nah, di sini ketepatan antara tata bahasa, nahwu dan sorof, serta kekayaan mufradat dan relevansi plus respon. Lalu kemudian bagaimana kita performansi dan kelancaran, ada pemanfaatan media tentunya. Jadi kemampuan menggunakan alat bantu digital secara efektif saat simulasi lisan. Jadi sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, saya akan mengajak Anda untuk merancang satu aktivitas pembelajaran digital sederhana. Jadi bisa buat satu skenario aktivitas digital yang memadukan istimak dan kalam, atau bisa pilih salah satunya. Bisa pilih podcast atau video ataupun Canva. Lalu kemudian susun instrumen evaluasi menggunakan Quizizz atau aplikasi serupa lah. Lalu kemudian kalian akan bersiap untuk praktik micro teaching di pertemuan berikutnya. Jelas ya tugas mandiri kalian. Selanjutnya kita sampai pada sesi terakhir pembelajaran hari ini. Dari pembahasan yang telah kita lakukan dari tadi, dapat disimpulkan bahwa maharatul istima dan maharatul kalam merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Pemanfaatan teknologi digital seperti podcast, video pembelajaran, Canva, Quizizz, atau platform interaktif lainnya dapat meningkatkan motivasi serta efektivitas pembelajaran. Jadi, namun keberhasilan pembelajaran tetap ditentukan oleh kemampuan guru dalam memilih strategi yang tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah kemampuan kita menyusun strategi secara tepat, secara efektif, karena dengan kemampuan strategi dalam memanfaatkan media digital juga, itu bisa membantu kita menyampaikan pembelajaran secara lebih efisien dan bisa lebih efektif, dan bisa lebih diterima oleh siswa dan tentunya bisa diaplikasikan secara nyata. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pembahasan mengenai inovasi strategi pembelajaran maharatul istima dan kalam berbasis digital dapat memberikan wawasan dan inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Arab yang lebih efektif, kreatif, serta bermakna. Syukran jazilan ala husnil istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.